Akuntansi, akuntansi, akuntansi paling jago, gagah kuat, tak tertanding, akuntansi paling jago. Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang diyakini mampu bersaing dan mengharumkan nama bangsa, juga mampu menyatukan serta menyampaikan pikiran dan hati nurani untuk memajukan bangsa. Apalagi di masa pandemi saat ini, memaksa mahasiswa untuk melakukan semua kegiatan di dalam rumah, tidak lagi di kelas. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa tidak lagi berdiskusi dan tidak dapat lagi mendapatkan bimbingan dari dosen secara langsung. Tetapi, walaupun begitu, kita sebagai mahasiswa haruslah lebih produktif. Karena, pada zaman sekarang ini, mahasiswa dituntut bukan sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari perubahan sosial yang akan terjadi, tetapi sebagai pembawa perubahan di tengah-tengah masyarakat. Adalah masa di mana kesalahan dapat ditolerir selama memperbaikinya. Berbeda dengan dunia masyarakat, kesalahan dapat dianggap masalah besar dan dampaknya sangat berpengaruh pada kehidupan warga. Oleh karena itu, untuk melatih jiwa kepemimpinan, mahasiswa tidak cukup hanya belajar dengan materi perkuliahan saja, tetapi nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan ke dalam suatu organisasi. Organisasi pada dasarnya adalah tempat di mana orang-orang atau individu berkumpul untuk bekerja sama secara rasional, sistematis, terkendali dan memanfaatkan sumber daya. Contohnya adalah lingkungan, data, dana, prasarana, metode, dan lain-lain yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan. Terbentuknya suatu organisasi tentu memiliki tujuan yang selalu berkaitan dengan keinginan para anggotanya. Nah, salah satu manfaat dari berorganisasi ini tercapainya tujuan yang lebih cepat dan mudah. Kenapa? Karena di organisasi itu sudah memiliki struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja. Masing-masing anggota mempunyai perannya, tetapi saling berkaitan, sehingga tujuan dari organisasi dapat lebih mudah direalisasikan. Mahasiswa juga memiliki peran dan fungsi, yaitu yang pertama ada agent of change, yaitu mahasiswa memiliki peran yang besar untuk menjadi trigger dalam perkembangan kehidupan sosial politik bangsa. Dapat dilihat ini adalah contoh pertama dari agent of change, di mana para mahasiswa sedang berada di dalam gedung DPR MPR pada saat terjadinya demo penolakan RUU 23 September 2019 lalu. Lalu yang kedua, ada para mahasiswa yang mengadakan makrab. Makrab sendiri bertujuan untuk bersosialisasi dan memperluas koneksi pertemanan. Peran mahasiswa yang kedua ada social control, yaitu di mana mahasiswa menjadi pengontrol kegiatan sosial dalam masyarakat yang berguna sebagai jembatan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak-pihak terkait. Contoh pertama dari social control ini dapat dilihat Bang Dino selaku Presiden Mahasiswa Trisakti sedang mengontrol kegiatan demo terkait penolakan RUU. Ketiga ada iron stock, yaitu mahasiswa sebagai tulang punggung bangsa di masa depan. Mahasiswa diharapkan menjadi manusia-manusia yang tangguh,
yang memiliki kemampuan dan akhlak mulia yang nantinya dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya di dalam pemerintahan kelak. Salah satu contoh Iron Stock yaitu seorang aktivis, Bapak Adiana Pitupulu. Beliau merupakan aktivis 98 yang dikenal keras mengkritik Bapak Soeharto pada era Orde Baru. Akibatnya beliau sempat beberapa kali ditangkap oleh aparat negara. Kendati demikian, beliau berhasil menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2014-2019. Dan pada tahun 2019, beliau kembali mencalonkan diri dan berhasil kembali menjabat sebagai anggota DPR. Nah, dari hal ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadikan beliau sebagai teladan dan dapat mengikuti langkahnya dalam menjadi seorang yang kritis terhadap masa depan bangsa. Yang keempat ada moral force, yaitu mahasiswa sebagai penjaga stabilitas lingkungan masyarakat dan diwajibkan untuk menjaga moral-moral yang ada. Salah satu contoh dari moral force yaitu dapat kita lihat pada foto tersebut. Abang-abang kita tengah memberikan donasi kepada pihak penanggung jawab RSUP Persahabatan yang sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama di masa pandemi saat ini. Organisasi adalah sebuah wadah di mana orang-orang berkumpul dengan satu tujuan tertentu. Di dalam dunia yang semakin banyak perubahan ini, setiap orang dituntut untuk berkembang. Organisasi ini adalah salah satu cara untuk mereka berkembang. Nah, di dalam organisasi ini mereka akan saling menginspirasi, saling memotivasi dan bersaing secara sehat. Dan mereka akan menemukan bahwa organisasi ini adalah kegiatan yang menarik karena menambah wawasan dan pengalaman mereka. Bagi sebagian orang untuk bisa memiliki kemampuan dan keberanian berbicara di depan umum bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa melatih kemampuan tersebut. Nah, di mana sih kita sebagai mahasiswa bisa melatih kemampuan itu? Nah, yaitu di organisasi. Organisasi adalah salah satu wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk bisa melatih dan meningkatkan keberanian untuk bisa berbicara di depan umum. Mulai dari menyampaikan pendapat, berpidato, berorasi, dan lain sebagainya. Berawal dari kita bisa menyampaikan pendapat kepada sesama saudara-saudari, kita bisa berpidato di depan saudara-saudari, dan harapannya kita bisa lebih berkembang untuk berorasi di depan masyarakat umum dan pihak-pihak terkait. Salah satu tokoh yang menginspirasi saya dan beliau memiliki kemampuan dan keberanian untuk berbicara di depan umum ialah Bang Dino Ardiansyah, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti. Buat saya, dia adalah orang yang berani menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat, aspirasi-aspirasi mahasiswa tentang kegelisahan mereka, tentang permasalahan yang ada. Beliau juga bersama rekan-rekannya seperti yang digambar ini sedang berorasi untuk menyampaikan aspirasi atau kegelisahan yang dirasakan mahasiswa terkait rancangan undang-undang yang tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Di dalam organisasi kita tidak hanya bisa belajar bagaimana sih memiliki public speaking yang baik, tetapi di dalam organisasi juga kita bisa belajar nih bagaimana memiliki time management yang baik. Masih banyak nih mahasiswa yang bingung kan antara menentukan
kuliah atau organisasi ya. Terus gimana sih memanage waktunya? Nah, menurut saya, dua-duanya itu bisa kita jalani dengan sukses kok. Mahasiswa yang berkualitas ialah mahasiswa yang bisa menjalankan soft skill dan hard skill-nya secara seimbang. Pastinya, kita inginkan menjadi mahasiswa yang berkualitas. Nah, menurut saya organisasi dan kuliah adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan dari mahasiswa. Masing-masing mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti organisasi ataupun tidak. Kuliah tanpa organisasi bagai kerupuk jika dimakan hanya mendapat anginnya saja. Mahasiswa hanya belajar teori di dalam kelas tanpa mampu mengaplikasikannya di dalam masyarakat. Begitu juga organisasi. Terlalu mengutamakan organisasi hingga melalaikan kuliah bagai pohon yang tak berdaun. Kamu bisa bersosialisasi dengan siapapun, tetapi kamu tidak memiliki basic pendidikan yang terarah. Nah, di organisasi ini, kita bisa belajar bagaimana sih memanage waktu antara kuliah dan organisasi. Kita bisa tahu nih jam-jamnya. Jam sekian sampai jam sekian kita kuliah fokus, dan jam sekian sampai jam sekian kita melakukan organisasi. Salah satu keuntungan yang kita dapat jika kita bisa belajar memanage waktu dengan baik ialah kita tidak mudah drop akibat kelelahan. Terus kita juga bisa mengurangi rasa malas, kita bisa mengurangi rasa bosan, dan lain-lainnya. Nah, bagi kalian nih mahasiswa dan mahasiswi yang sudah aktif berorganisasi secara konsisten dan secara cermat, artinya itu adalah hal yang tepat dan hal yang benar. Mengapa? Artinya bagi mahasiswa dan mahasiswi yang sudah aktif berorganisasi, artinya kalian paham esensi daripada ikut berorganisasi kemahasiswaan, artinya ingin mengupgrade diri lebih lagi dibandingkan kawan sebaya. Nah, tapi di luar sana masih ada juga ternyata yang berpandangan bahwa datang ke kampus, duduk di kampus, tujuannya apa? Hanya untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana dengan pandangan itu? Tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Yaitu pilihan. Namun, kalau kalian diberikan dua pilihan antara jalan pintas dan jalan yang biasa, jalan pintas ialah jalan yang ikut berorganisasi. Kenapa nggak pilih jalan ini? Saya memilih jalan ini. Nah, dari ikut berorganisasi kemahasiswaan, nanti kalian akan mendapatkan keuntungan yang banyak loh. Nah, ini mari kita simak nih, apa aja keuntungannya. 1. Memperluas informasi dan relasi. 2. Dengan ikut di dalam wadah keorganisasian kemahasiswaan, artinya kita mampu memperbaiki pola komunikasi yang lebih baik. 3. Dengan ikut organisasi kemahasiswaan, artinya kita mampu menempatkan diri di berbagai kondisi dan situasi. Yang keempat, dengan kita ikut organisasi kemahasiswaan, artinya kita mampu untuk mempelajari trik-trik atau celah-celah cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah poinnya adalah dengan kita nimbrung atau ikut berorganisasi secara aktif, artinya apa? Artinya kita mampu memproses ide-ide kritis kita dan menyalurkannya. Lalu, bagaimana saudari-saudariku? Ayo ikut berorganisasi, oleh organisasi akan banyak impact. Manajemen, komunikasi maupun sosial. Ayo, saudara-saudari akuntansiku. Terima kasih. Sebenarnya banyak banget sih kesimpulan yang bisa diambil, dan semoga saudara-saudari bisa lebih termotivasi untuk ikut organisasi atau terjun langsung dan aktif, baik itu organisasi luar maupun di dalam kampus. Karena dari organisasi itu kita bisa ngasah soft skill, nyimbangin hard skill, dan yang terutama itu bisa dapat relasi yang benar-benar bakal berguna di dunia pekerjaan nanti. Karena ketika ada seseorang yang punya background organisasi, pasti lebih dilihat
oleh perusahaan untuk diterima di perusahaan tersebut atau tempat kerja manapun, dan kesempatan gak akan datang 2 kali. Jadi jangan pernah sia-siain kesempatan itu. Dan untuk abang kakak, saudara-saudari, sekian video dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.